Bab 1370. Itu dia, Tuan. Dia sangat bijaksana. Mendengar kata-kata itu, Abel mulai berbicara, mengagumi pikiran bijaksana Lin Yu, dan berkata, dalam hal ini, itu membuatku menangis sampai mati, dan aku bersedia. Sekarang aku ingin datang, aku bisa menipu Woods dan Logan ke dalam hati yang jahat. Brengsek, ini benar-benar tidak mudah. Saat ini, dia beruntung dan bangga di hatinya. Logan dan Woods adalah rubah tua yang serius di kota. Pada akhirnya, mereka masih dipermainkan oleh Lin Yu. Mendengar Abel menghina ayahnya, wajah Annie menjadi pucat dan pucat, sangat malu, tapi dia tidak bisa berkata-kata, dan jejak depresi dan kesedihan muncul di hatinya, bergantung pada tindakan ayahnya, tidak peduli bagaimana dia. Tidak ada penyalahgunaan yang terlalu berlebihan. Lin Yu tampak melihat keanehan di wajah Annie dan menepuk bahu Annie dengan ringan untuk menunjukkan kenyamanannya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Abler dengan ekspresi serius, Tuan Abler, di Asosiasi Medis Dunia barusan, Anda setelah mendengar berita kematian Nona Sarana, dalam kesedihan, bagaimana Anda berkomunikasi dengan Woods dan Logan, apakah Anda mengekspos saya dan Annie karena reaksinya terlalu intens? Faktanya, ada bahaya tersembunyi yang sangat besar dalam rencananya, dan itu adalah emosi Abler. Meskipun dia tidak menyapa Abler sebelumnya, dia dapat mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, tetapi pada saat yang sama hal itu dapat menyebabkan Abler kehilangan kendali atas emosinya karena amarahnya. Dia berteriak pada Woods dan Logan, kemungkinan besar akan mengekspos dia dan Annie. Tetapi apa yang diharapkan Lin Yu adalah bahwa meskipun Abler secara emosional akan lepas kendali dan berteriak, tetapi di bawah tekanan kesedihannya, setelah beberapa kali penghinaan Abler, dia seharusnya tidak berminat untuk berdebat dengan Woods dan Logan, jadi dia dan Annie tidak akan mudah terekspos. Seperti yang diharapkan oleh Lin Yu, Abel menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak, meskipun saya menghina mereka dua kata pada saat itu, mereka tidak memperhatikan saya dan langsung meninggalkan saya, dan memerintahkan yang berikut ini. Orang-orang akan mengusir saya. Mengingat sikap dua bajingan Logan dan Woods di Asosiasi Medis Dunia barusan, hati Abler tiba-tiba terbakar amarah, kebencian muncul kembali di matanya yang merah, dan dia berkata dengan tajam, Woods dan Lowe dengan dua anjing ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Aku telah digunakan oleh mereka begitu lama, dan mereka ternyata begitu bagiku pada akhirnya. Apa aku benar-benar pengganggu untuk Abel? Selanjutnya, aku akan melakukan segalanya. Semua, aku harus membuat kedua bajingan ini membayar. Annie di samping mendengar suara itu dan wajahnya menjadi lebih jelek, dan dia menundukkan kepalanya sedikit tanpa berbicara. Presiden N, maafkan saya seharusnya tidak mengatakan ini di depan Anda, tetapi saya tidak dapat menahannya. Abler juga memperhatikan ekspresi abnormal di wajah Annie, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun juga, Woods dan Logan telah mencoba untuk mengambil nyawa putriku. Bagaimana mungkin aku tidak melaporkan kebencian yang begitu dalam? Meskipun Annie adalah putri Woods, dia juga ayah dari putrinya. Bagaimana mungkin kami tidak melaporkan balas dendam atas pembunuhan wanita? Aku tahu, Tuan Abler, aku tidak menyalahkanmu. Semuanya pantas didapatkan ayahku. Annie menggelengkan kepalanya dengan lembut, matanya penuh dengan air mata, dan yang besar jatuh. Hatinya dipotong seperti pisau, tetapi dia tidak berdaya. Setiap orang harus membayar untuk apa yang dia lakukan. Ayah tidak terkecuali. Ketua N, Anda orang baik, ayah Anda adalah ayah Anda adalah Anda, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Nada bicara Abler melunak sedikit, dan dia menambahkan pada Annie, lalu berpaling untuk melihat Lin Yu, mengertakkan gigi dan berkata, Tuan He, tolong sembuhkan putriku. Hanya kamu yang akan merawatku. Penyembuhan putrinya adalah balas dendam terbaik terhadap pengobatan barat dan Asosiasi Medis Dunia. Alasan mengapa Logan dan Woods tidak ingin putrinya keluar hidup-hidup adalah untuk mencegah putrinya dirawat oleh Lin Yu dan praktisi pengobatan Tiongkok. Sekarang Logan dan Woods tidak akan pernah bermimpi untuk berpikir bahwa putrinya sudah mulai menerima perawatan Lin Yu. Lin Yu mengangguk dengan lembut, tetapi ekspresinya sangat serius. Ini sederhana untuk dikatakan, tetapi betapa sulitnya melakukannya. Yakinlah, apakah kamu bisa menyembuhkan putriku atau tidak?
Abel, akan selalu mengingat kebaikanmu, dan kamu akan selalu menjadi dermawan bagi keluarga kami. Abel takut Lin Yu akan berada di bawah tekanan, dan buru-buru berkata, selain itu, mulai sekarang, saya akan menggunakan hubungan dan pengaruh interpersonal saya di dunia untuk dengan penuh semangat mempromosikan Anda dan pengobatan Tiongkok, dan saya juga akan menasihati negara kami. Dan anggap pengobatan Tiongkok sebagai pengobatan utama untuk mengobati penyakit di Tiongkok. Setelah menyaksikan luasnya magis pengobatan Tiongkok dan kebaikan serta kebenaran Lin Yu, Abel sangat terkesan dengan keindahan pengobatan Tiongkok dan pesona kepribadian Lin Yu. Ia ingin mempromosikan pengobatan Tiongkok secara internasional, tidak hanya untuk berperang. Pengobatan Barat, yang dipimpin oleh Asosiasi Medis Dunia, juga bermanfaat bagi orang-orang di dunia. Jenis sihir dan keterampilan medis yang hebat ini adalah harta dunia. Terima kasih, Tuan Abler. Lin Yu mengangguk pada Abler untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu menoleh ke arah Sarana, yang masih tidak sadarkan diri di ranjang mata, dan berkata dengan suara yang dalam, perawatan lanjutan Nona Sarana pasti akan sangat tidak optimis. Mohon persiapkan mentalnya. Jejak rasa sakit melintas di wajah Abel, mengerucutkan bibirnya, menatap Lin Yu dan mengangguk dengan penuh semangat. Matanya penuh rasa sakit dan kecemasan, tetapi juga penuh harapan cerah. Dia berkata dengan tegas, aku percaya padamu. Saya akan coba pulsa untuk Nona Sarana dulu. Lin Yu berjalan ke tempat tidur Sarana dan duduk, dan mengulurkan tangannya untuk mencoba denyut nadinya di pergelangan tangan Sarana. Ini adalah denyut nadi Lin Yu dan diagnosis untuk Sarana lagi setelah selang beberapa hari sejak terakhir kali dia memeriksa denyut nadi Sarana di musim panas. Namun kini, keadaan berubah drastis, dan tubuh Sarana tidak hanya lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun dia tidak bersuara, semua orang di rumah tiba-tiba menjadi diam secara sadar, sopir, pengurus rumah tua, dan beberapa pengawal langsung menjauh. Abel menelan ludahnya, dan seluruh hatinya tiba-tiba terangkat, menatap Lin Yu dengan gugup, bernapas dengan hati-hati, tidak berani mengeluarkan atmosfer. Ani juga mengesampingkan kebodohan dan depresi di hatinya, dan mengarahkan pandangannya pada Lin Yu, matanya juga penuh dengan harapan. Proses diagnosa denyut nadi kali ini sangat lama, lebih lama dari diagnosa nadi oleh Lin Yu sebelumnya. Butuh waktu lebih dari setengah jam. Setelah Lin Yu mendeteksi denyut nadi tangan kiri Sarana, dia duduk di sebelah kanan Sarana. Meraih tangan kanan Sarana dan memeriksanya, kerutannya semakin erat. Setelah beberapa saat, Lin Yu melepaskan pergelangan tangan Sarana, tetapi lapisan tipis keringat muncul di dahi Lin Yu. Hanya memeriksa denyut nadinya, keringat muncul di dahinya. Ini adalah pertama kalinya. Tuan Ho, bagaimana situasinya? Abel dengan hati-hati bertanya pada Lin Yu dengan suara gemetar, punggungnya sudah dingin dan berkeringat. Ani juga memegang telapak tangannya erat-erat dan menatap Lin Yu penuh harap. Lin Yu tidak terburu-buru menjawab, tetapi dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Abler, Tuan Abler, apakah Anda ingin menghabiskan beberapa bulan terakhir dengan Nona Sarana, atau Anda bersedia mengambil risiko? Nada suara Lin Yu merosot dan berkata dengan lembut, jika Anda bersedia mengambil kesempatan, peluang untuk sukses akan sangat kecil. Dan, jika Anda gagal, akan menjadi kematian sejati untuk menyambut Nona Sarana.